Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, militer Rusia kembali menyerang Ukraina dengan lebih dari 720 drone dan menjadi rekor serangan terbesar dalam satu hari. Rusia menyerang Ukraina usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan kembali memasok persenjataan ke Ukraina. Militer Rusia kembali meluncurkan serangan udara ke wilayah Ukraina pada Rabu dini hari kemarin dengan menembakkan lebih dari 700 drone serta 13 peluru kendali. Serangan tersebut menjadi yang terbesar sejak invasi Rusia pertama kali dilakukan pada 2022. Angkatan Udara Ukraina menyebut sistem pertahanan Ukraina telah berhasil menembak jatuh 711 drone Rusia dan menghancurkan sedikitnya 7 unit rudal. Serangan Rusia ini pun melampaui rekor serangan yang dicapai sebelumnya, yakni 550 drone dan rudal dalam satu kali serangan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut, serangan ini terjadi pada saat negara-negara di dunia tengah mendorong tercapainya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Ia pun kembali mendesak sanksi yang lebih keras terhadap sumber pendanaan perang Rusia, termasuk negara-negara yang masih membeli minyak dari Moskow. Rusia menyerang Ukraina hanya beberapa saat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengirimkan kembali persenjataan ke Ukraina. Hal tersebut diungkapkan Trump usai bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons primarily, but they're getting hit very, very hard. So many people are dying in that mess. Trump juga mengatakan sedang mempertimbangkan mendukung rancangan undang-undang di Senat yang akan menjatuhkan sanksi berat terhadap Rusia. Rancangan undang-undang tersebut mencakup tarif hingga 500% terhadap negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk ekspor lainnya dari Rusia. Berbagai sumber IDX Channel. Kelompok Hamas menyatakan bersedia untuk melepaskan 10 sandera sebagai bagian dari upaya gencatan senjata di Gaza. Adapun hingga saat ini 49 sandera dilaporkan masih ditahan oleh Hamas. Kelompok Hamas asal Palestina menyatakan kesiapan untuk membebaskan 10 sandera sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan gencatan di jalur Gaza. Pernyataan tersebut mengemuka setelah berlangsungnya perundingan antara perwakilan Hamas dengan perwakilan Israel yang dimediasi oleh Qatar dan didukung Amerika Serikat. Pernyataan Hamas tersebut juga mengemuka usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, Amerika Serikat. Hamas menyatakan bahwa pembebasan sandera merupakan bagian dari skema pertukaran kemanusiaan dalam rangka mencapai kesepakatan penghentian sementara pertempuran di Gaza. Adapun Amerika Serikat mengemukakan optimisme bahwa kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari dapat dicapai sebelum akhir pekan ini. Adapun dari total 251 sandera yang ditangkap selama operasi serangan Hamas ke wilayah perbatasan Israel dekat Gaza, pada Oktober 2023 sebanyak 49 orang dilaporkan masih ditahan. Militer Israel menyebut bahwa dari jumlah tersebut sedikitnya 27 telah dinyatakan tewas. Dalam pernyataan resminya, Hamas menegaskan bahwa sejumlah hambatan utama masih menjadi penghalang dalam perundingan damai. Di antaranya adalah tuntutan untuk memastikan aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza, penarikan penuh pasukan militer Israel dari wilayah Gaza, serta jaminan nyata menuju perdamaian yang permanen. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengecam tarif 50% dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang-barang Brazil. Pemerintah Brazil siap membalas dengan tarif serupa berdasarkan dengan hukum timbal balik. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengecam tarif 50% dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang-barang Brazil. Lula menyatakan bahwa Brazil tidak akan diam terhadap tindakan sepihak dari Amerika Serikat. Ia menegaskan akan menerapkan hukum timbal balik ekonomi, undang-undang baru yang memungkinkan respon setara terhadap pembatasan perdagangan oleh negara asing. Jika diterapkan, tarif 50% atas produk Amerika bisa segera diberlakukan. Dalam pernyataannya, Lula juga menuduh Trump berusaha ikut campur dalam proses peradilan Brazil. Ia menolak anggapan bahwa Brazil harus mengikuti arahan dari negara manapun dalam urusan dalam negeri.
Lula juga mempertegas bahwa semua perusahaan asing harus tunduk pada hukum domestik, termasuk kebijakan sensor digital. Selain itu, Lula menolak alasan Trump soal tarif sebagai kompensasi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Brazil. Ia menyebut data resmi menunjukkan bahwa Amerika Serikat justru menikmati surplus perdagangan 410 miliar US dollar dengan Brazil dalam 15 tahun terakhir. Adapun ketegangan ini memicu kekhawatiran akan perang dagang antara dua ekonomi terbesar di benua Amerika tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Permintaan listrik dari pusat data AI di Amerika Serikat meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan ini menimbulkan tekanan ekstrim terhadap sistem kelistrikan nasional. Menurut studi terkini, AI dapat bertanggung jawab terhadap krisis energi mendatang melalui kebutuhan daya yang sangat besar. Permintaan listrik dari pusat data AI di Amerika Serikat meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Beroperasi non-stop, pusat data AI menghilangkan perbedaan antara jam puncak dan lembah konsumsi energi. Di wilayah seperti Virginia Utara yang menjadi pusat data terbesar dunia, permintaan listrik dari segmen ini hampir menutupi seluruh kapasitas jaringan lokal. Kondisi ini meningkatkan risiko pemadaman lokal dan gangguan aliran listrik. Analisis dari Jack Kemp Foundation memperkirakan bahwa ketidakseimbangan pasokan dan permintaan akan menyebabkan kenaikan tagihan listrik hingga 70% untuk konsumen dan pelaku usaha kecil pada 2029. Beban besar dari pusat data AI kemungkinan besar ditransfer langsung ke pelanggan akhir melalui tarif yang lebih tinggi. Penyedia listrik terbesar meningkatkan anggaran modal 2 kali lipat untuk memperkuat infrastruktur jaringan dan pasokan tenaga. Namun investasi ini belum sebanding dengan kecepatan pertumbuhan konsumsi AI, sehingga pemadaman bergilir menjadi ancaman nyata bila tidak segera diatasi. Laporan IEA dan EPRI menyatakan bahwa pada 2030 kebutuhan listrik global untuk pusat data dapat lebih dari 2 kali lipat, bahkan mencapai 945 terawatt-hour di Amerika Serikat saja. Di beberapa negara bagian, pusat data bisa menyumbang hingga 36% dari total konsumsi listrik lokal. Laporan IEA dan EPRI menyatakan bahwa pada 2030 kebutuhan listrik global untuk pusat data dapat lebih dari 2 kali lipat, bahkan mencapai 945 terawatt-hour di Amerika Serikat saja. Di beberapa negara bagian, pusat data bisa menyumbang hingga 36% dari total konsumsi listrik lokal. Lonjakan ini bukan hanya ancaman pasokan, tetapi juga target emisi dan keberlanjutan energi global. Berbagai sumber IDX Channel.